Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada sebuah getaran yang lebih tua daripada waktu, lebih halus daripada bisikan angin, dan lebih dekat daripada urat nadi. Getaran itu tidak terlihat, namun mampu mengguncang batin siapapun yang mendengarnya. Ia disebut banyak nama, tetapi para arif menyebutnya sebagai satu panggilan, Hu. Sebuah rahasia yang tidak dibuka oleh kata-kata, tidak dijelaskan oleh logika, dan tidak dipahami oleh mereka yang hanya melihat dengan mata. Jika hatimu pernah terasa dipanggil oleh sesuatu yang tak kau mengerti, jika jiwamu pernah bergetar tanpa alasan, maka bersiaplah. Sebab malam ini kita akan menyingkap sebuah misteri yang telah dijaga langit sejak manusia pertama berdiri di bumi. Rahasia makrifat Hu, getaran langit yang tak bisa dijelaskan. Bab 1. Panggilan sunyi dari arah yang tak bernama. Di balik keramaian dunia yang tak pernah berhenti bergerak, ada sepotong kesunyian yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Kesunyian itu tidak muncul dari tempat yang bisa ditunjuk, tidak bersuara namun menggetarkan, dan tidak tampak namun terasa lebih nyata dari apapun yang dapat disentuh. Ia hadir seperti bisikan halus yang merayap pelan ke dalam dada, seakan memanggil seseorang untuk kembali kepada sesuatu yang pernah ia miliki sebelum ia mengenal dunia. Inilah panggilan yang hanya didengar oleh hati yang mulai lelah mengejar hal-hal yang tidak membawa dirinya kemanapun. Sebuah panggilan yang terasa lebih seperti kerinduan dibandingkan perintah. Mereka yang pernah merasakan getaran itu menggambarkannya sebagai kehadiran yang menggeser ruang dalam diri. Ada yang merasa dadanya melebar, seakan ada cahaya lembut yang ingin masuk. Ada yang merasa tubuhnya menjadi ringan, seolah beban yang selama ini tidak disadari tiba-tiba jatuh satu persatu. Dan ada pula yang merasa seakan dirinya ditatap oleh sesuatu yang sangat dekat, namun tidak diketahui wujudnya. Panggilan ini membuat seseorang menyadari bahwa ada bagian dirinya yang selama ini tidak tersentuh dunia, namun justru bagian itulah yang paling hidup. Dalam tradisi makrifat, fenomena halus ini sering disebut sebagai sentuhan awal dari getaran Hu, sebuah getaran langit yang tidak memerlukan suara untuk didengar. Ia bukan zikir yang dilafazkan oleh lidah, tetapi napas halus yang muncul dari kedalaman ruh. Para guru ruhani mengatakan bahwa siapapun yang tersentuh panggilan ini sedang dipanggil kembali kepada sumber eksistensinya. Namun panggilan itu tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu, seperti cahaya pagi yang tetap lembut meski menembus kabut. Ia menyapa, bukan menuntut. Ia membuka pintu, bukan menyeret. Semakin lama seseorang membiarkan dirinya larut dalam keheningan itu, semakin jelas ia merasakan bahwa ada perjalanan batin yang hendak dimulai. Bukan perjalanan kaki, bukan perjalanan pikiran, tetapi perjalanan pulang ke inti dirinya sendiri. Ia mulai merasakan bahwa selama ini ia hidup di permukaan gelombang, terombang-ambing oleh ambisi, ketakutan, dan penilaian manusia. Namun jauh di bawah semua itu, ada samudra tak bertepi yang selalu hening, dan di sanalah getaran Hu bersemayam. Inilah panggilan yang membuat seseorang menoleh ke dalam, bukan lagi keluar. Dan pada akhirnya, siap atau tidak, panggilan ini akan terus mengetuk lembut dari dalam diri. Ia akan datang pada malam saat seluruh dunia tertidur, atau pada siang hari ketika seseorang tiba-tiba merasa kosong tanpa sebab. Ia bukan datang untuk membuat manusia meninggalkan dunia, tetapi untuk membuatnya kembali kepada Tuhan dengan cara yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih lembut. Disinilah perjalanan makrifat dimulai, dengan satu bisikan halus yang tidak memiliki bentuk, namun mampu menggugah seluruh keberadaan manusia. Bab 2. Nafas awal, ketika semesta menyebut namanya. Sebelum wujud apapun tercipta, sebelum cahaya pertama menembus kegelapan azali, para arif meyakini bahwa ada satu napas halus yang mengalir dari sumber segala sumber. Napas yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibayangkan, dan tidak bisa dipetakan oleh akal manusia. Dari napas itu lahirlah getaran yang sangat lembut namun maha kuat, getaran yang kemudian dikenal oleh para pencari sebagai Hu. Ia bukan sebuah suara yang keluar dari tenggorokan,
melainkan getaran primordial yang memulai denyut kehidupan. Dengan satu hembusan penuh rahasia itu, seluruh potensi semesta terbangun dari tidur kekal. Dan semenjak saat itu, setiap wujud membawa jejak dari napas tersebut di dalam dirinya. Para ahli makrifat mengatakan bahwa ketika seseorang menyebut Hu, ia sebenarnya sedang menyebut namanya dalam bentuk paling murni dan paling dekat dengan asal kejadian. Hu bukan sekadar panggilan, melainkan pernyataan keberadaan. Ia adalah pengakuan bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri, tidak pernah terpisah, dan tidak pernah benar-benar hilang, meski tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Getaran Hu yang asli bukanlah yang terdengar oleh telinga, tetapi yang menyentuh hati seperti desir angin yang membawa pesan dari langit. Semakin seseorang meresapinya, semakin ia menemukan bahwa dirinya terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada segala definisi yang pernah ia pelajari. Dalam ruang batin yang hening, getaran Hu bekerja seperti kunci yang membuka pintu kesadaran terdalam. Ia memperhalus napas, menurunkan gelombang pikiran, dan memurnikan rasa. Saat seseorang berzikir dengan kesadaran yang lembut, ia seperti kembali menyentuh denyut awal yang membentuk ruhnya. Di momen itu, bukan hanya mulut yang bergerak, tetapi seluruh wujudnya ikut bergetar. Banyak yang merasa seakan ada aliran hangat mengalir dari dada ke seluruh tubuh, atau seakan dirinya sedang ditarik menuju pusat keheningan yang tidak bertepi. Bukan sugesti, bukan khayalan, tetapi resonansi antara ruh dan asalnya. Getaran ini kemudian mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Dunia tidak lagi tampak sebagai ruang yang terpisah antara manusia dan Tuhan. Justru sebaliknya, setiap hembusan napas menjadi pengingat bahwa ada kehadiran yang terus meliputi, mengatur, dan merawat. Mereka yang memahami rahasia ini tidak lagi merasa sendirian, sebab mereka mengenali bahwa setiap detak jantung membawa gema dari napas ilahi. Seseorang mungkin tidak mendengarnya dengan telinga, tetapi hatinya mengenalinya sebagai kebenaran yang tidak dapat dibantah. Inilah sebabnya para pencari mengatakan bahwa makrifat bukanlah pengetahuan, melainkan pengakuan. Dan ketika seorang hamba perlahan menyadari bahwa Hu bukan hanya zikir, tetapi asal kejadian, arah perjalanan hidupnya mulai berubah. Ia tidak lagi bergerak karena ambisi, tetapi karena panggilan. Tidak lagi mencari pengakuan, tetapi ketenangan. Tidak lagi mengejar dunia, tetapi mencari Dia yang membuat dunia menjadi mungkin. Dari sinilah perjalanan makrifat mulai menemukan bentuknya, sebuah perjalanan pulang menuju napas awal yang pernah menyebut kita sebelum kita mengenal diri sendiri. Bab 3, ketika hati mulai mendengar tanpa telinga. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai menyadari bahwa pendengaran sejati bukanlah milik telinga. Telinga hanya menangkap gelombang, tetapi hati menangkap kehadiran. Dalam keheningan yang tidak dipaksakan, hati mulai terbuka seperti kelopak yang kembali mengingat cahaya. Dan dari ruang dalam itulah, seseorang mulai merasakan getaran Hu bukan sebagai suara, tetapi sebagai kehadiran yang menembus tanpa mengetuk. Kehadiran itu datang seperti cahaya yang tidak bersinar, namun menghangatkan, seperti suara yang tidak berbunyi, namun menyentuh inti diri. Disinilah seseorang mulai mendengar apa yang tidak pernah diucapkan. Saat hati mulai mendengar, dunia luar perlahan kehilangan dominasi. Bukan karena dunia tidak penting, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, yang memanggil dengan lembut namun tak terabaikan. Banyak orang yang mencapai tahap ini merasa seakan ada ruang hening yang menyelimuti mereka meski berada di tengah keramaian. Dalam ruang itu, suara dunia menjadi samar, tetapi kesadaran akan kehadiran menjadi sangat jelas. Seseorang merasakan seakan dirinya sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, seolah ada getaran lembut yang mengalir dari dada menuju seluruh tubuh, membuat pikiran tunduk dan jiwa terjaga. Para guru makrifat sering mengingatkan bahwa ketika hati mulai mendengar, ia tidak mendengar kata-kata, tetapi kebenaran. Kebenaran yang tidak membutuhkan bahasa untuk dikenali. Dalam keadaan ini, getaran Hu menjadi seperti benang halus yang menghubungkan manusia dengan sumbernya. Ia menenangkan kegelisahan yang selama ini tersembunyi, mengusap luka yang tidak pernah terlihat, dan menjawab pertanyaan yang bahkan belum sempat diucapkan.
Inilah fase ketika seseorang mulai memahami bahwa makrifat bukan tentang memperoleh sesuatu, tetapi tentang kembali mengingat apa yang telah lama tersimpan di kedalaman diri. Namun pada fase halus ini, banyak pencari yang terkecoh oleh indahnya pengalaman. Getaran yang lembut, ketenangan yang dalam, dan rasa kedekatan yang kuat dapat membuat seseorang terjebak dalam kenikmatan batin, lupa bahwa semua itu hanyalah pintu, bukan tujuan. Para arif selalu mengingatkan, jangan berhenti pada rasa, karena rasa adalah tamu yang datang dan pergi. Yang dicari bukanlah sensasi rohani, tetapi dia yang membuat sensasi itu mungkin. Jika seseorang tenggelam dalam pengalaman, ia kehilangan arah. Tetapi jika ia menjadikan pengalaman sebagai petunjuk, ia akan menemukan perjalanan yang lebih tinggi. Ketika hati telah benar-benar terbuka, seseorang mulai merasakan perubahan halus pada dirinya. Ia mulai memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar kejadian-kejadian yang menimpa tubuh dan pikiran. Ada dimensi lain yang selama ini diam, namun sesungguhnya paling hidup. Dimensi itu berbicara tanpa suara, mengajar tanpa kata, dan membimbing tanpa langkah. Getaran Hu menjadi seperti panggilan lembut yang mengajak seseorang kembali kepada jati dirinya. Bukan sebagai manusia yang terikat waktu, tetapi sebagai ruh yang mengenal Tuhannya. Dan dari momen inilah perjalanan menuju pengenalan yang lebih dalam mulai tumbuh, seperti cahaya subuh yang perlahan menghapus gelap malam. Bab 4. Gerbang Cahaya. Ketika zikir menjadi jalan pulang. Ketika seseorang mulai membiarkan hatinya terbuka, zikir tidak lagi sekadar gerakan lidah atau rangkaian suara yang diulang-ulang. Ia berubah menjadi cahaya yang merembes dari dalam dada, menuntun langkah seseorang menuju kedalaman dirinya sendiri. Pada titik ini, Hu bukan lagi bunyi yang diucapkan, tetapi gerakan batin yang menyala dengan sendirinya. Ia hadir seperti lentera halus yang menggantung di ruang jiwa, menerangi bagian-bagian diri yang selama ini gelap, terlupakan, atau bahkan tidak pernah dikenali. Dan semakin seseorang menundukkan egonya, semakin terang cahaya itu memancar, membuka jalan menuju tempat yang tidak dapat dicapai oleh pikiran biasa. Banyak pencari yang menggambarkan tahap ini sebagai pintu pertama menuju pengalaman pulang. Ada rasa teduh yang tidak berasal dari luar, ada damai yang tidak bergantung pada keadaan, dan ada kejelasan batin yang muncul tanpa alasan. Saat zikir mulai hidup, seseorang merasakan seolah dirinya dituntun oleh tangan yang tak terlihat. Terkadang bimbingan itu terasa lembut seperti bisikan, terkadang kuat seperti arus yang tidak bisa dilawan. Namun apapun rasanya, ia selalu membawa seseorang semakin dekat kepada pusat cahaya dalam dirinya. Pusat yang sesungguhnya bukan miliknya, melainkan milik Dia yang mencipta. Dalam keadaan ini, seorang salik mulai memahami bahwa zikir bukan hanya sarana untuk mengingat Tuhan, tetapi juga jembatan untuk kembali menyadari keberadaannya dalam setiap napas. Disinilah perbedaan antara zikir lisan dan zikir hati menjadi jelas. Zikir lisan seperti mengetuk pintu dari luar, sedangkan zikir hati seperti membuka pintu dari dalam. Ketika seseorang menyebut Hu dengan kesadaran yang benar, bukan hanya bibir yang bergerak, tetapi seluruh wujudnya ikut tunduk. Inilah zikir yang membuat seseorang merasa seakan dunia tiba-tiba menjadi lebih hening, lebih ringan, dan lebih jernih. Namun, memasuki gerbang cahaya bukan berarti perjalanan menjadi lebih mudah. Justru disinilah ego mulai berusaha mempertahankan wilayahnya. Ia berusaha membuat seseorang lupa, menyibukkan, atau menyangkutkan dirinya pada rasa-rasa spiritual yang sesungguhnya hanya pengalaman sementara. Di tahap ini, banyak pencari yang diuji oleh kesombongan halus, merasa dirinya lebih dekat dengan Tuhan hanya karena merasakan keindahan batin. Para guru mengingatkan, cahaya yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, tetapi lebih kecil, tidak membuat seseorang merasa lebih suci, tetapi lebih membutuhkannya. Jika seseorang mampu melewati ujian halus ini, cahaya zikir akan berubah menjadi jalan pulang. Bukan pulang dalam arti kembali ke tempat tertentu, tetapi pulang kepada kesadaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Makhluk yang bergantung sepenuhnya pada Sang Pencipta, namun tetap diberi kehormatan untuk mengenalnya. Di tahap ini,
Hu tidak lagi menjadi getaran yang dicari, tetapi menjadi bagian dari napas itu sendiri. Seseorang tidak lagi perlu memanggil karena ia telah merasakan bahwa dia selalu hadir. Dan disinilah awal perjalanan yang sebenarnya dimulai. Perjalanan pulang menuju dia, tanpa jarak, tanpa bentuk, tanpa batas. Bab 5. Ketika ruh mulai mengenali asalnya. Ada saat ketika seorang pencari mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Sebuah kedekatan yang tidak memiliki jarak. Ia tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun, namun hatinya merasakan kehadiran yang begitu dekat. Lebih dekat daripada detak jantung yang ia rasakan setiap hari. Pada tahap ini, getaran Hu bukan lagi sekadar cahaya atau panggilan batin. Ia berubah menjadi cermin yang memperlihatkan kepada seseorang siapa dirinya yang sesungguhnya. Bukan identitas sementara yang ia banggakan, tetapi asal ruhnya yang jauh lebih tua dari tubuh dan waktu. Ketika ruh mulai mengenali sumbernya, seseorang merasakan seakan dirinya ditarik pulang menuju sesuatu yang tidak bisa digambarkan, tetapi terasa benar dengan cara yang paling dalam. Pada fase ini, banyak pencari merasa bahwa seluruh perjalanan hidup yang mereka jalani seakan menjadi jelas. Mereka melihat bagaimana setiap peristiwa, setiap kegagalan, setiap kehilangan, bahkan setiap luka yang mereka alami, sesungguhnya sedang menyiapkan ruang agar getaran itu bisa masuk. Bukannya membuat mereka runtuh, justru semua itu membuka celah halus dalam jiwa yang selama ini tertutup oleh ambisi dan ketakutan. Ketika seseorang memahami makna rahasia ini, ia berhenti melawan takdir dan mulai melihat setiap kejadian sebagai undangan untuk kembali kepadanya. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi merasa ditinggalkan. Ia merasakan bahwa sejak awal ia selalu dituntun. Saat ruh mengenali asalnya, ia merasakan perubahan yang sulit diterangkan dengan kata-kata. Ada beban-beban lama yang tiba-tiba terasa tidak relevan. Ada luka-luka batin yang perlahan mengering, bukan karena dilupakan, tetapi karena disentuh oleh sesuatu yang lebih lembut daripada maaf dan lebih dalam daripada pengertian. Ruh yang mulai mengenali dirinya tidak lagi sibuk mengumpulkan dunia. Ia mulai lebih tertarik kepada ketenangan yang muncul ketika ia mendekat kepada Tuhan. Dalam keadaan ini, getaran Hu menjadi seperti tali halus yang menahan seseorang agar tidak jatuh kembali ke jurang kelalaian. Ia menjaga, memanggil dan menuntun tanpa pernah memaksa. Namun para guru bijak selalu memperingatkan bahwa tahap pengenalan ini harus dijalani dengan kerendahan hati. Banyak pencari yang terjebak di sini merasa telah mencapai sesuatu yang besar, padahal yang mereka rasakan hanyalah permulaan dari perjalanan panjang. Ruh yang tersentuh cahaya bisa menjadi sombong secara halus jika tidak diawasi. Ia merasa dipilih, padahal yang sesungguhnya terjadi hanyalah Tuhan membuka sedikit tirai agar ia dapat melihat arah pulang. Karena itu, setiap pengalaman ruhani harus dihadapi dengan sikap tunduk, bukan rasa unggul. Sebab cahaya yang sejati hanya turun kepada hati yang rendah dan lembut. Dan ketika seseorang mampu menjaga kerendahan hati itu, ia akan merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Bukan ketenangan palsu yang muncul dari kenyamanan, tetapi ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa tidak ada yang terlepas dari genggamannya. Pada titik ini, ruh memahami bahwa seluruh perjalanan makrifat bukanlah tentang menjadi lebih tinggi, tetapi tentang menjadi lebih dekat. Lebih dekat kepada kehadiran yang tidak pernah meninggalkannya sejak awal. Lebih dekat kepada sumber dirinya. Lebih dekat kepada Hu, getaran langit yang telah memanggilnya sejak sebelum ia mengenal dunia.